Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Mbak Andida, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute. Kemudian senior kami Bapak Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Arthur Glenn Mail, Manager Riset Open Data Labs Jakarta, kemudian Mas Mahardika, peneliti Perludem, dan tentu moderator yang sangat sabar mengawal sejumlah pertemuan kita berkali-kali. Saya izin langsung untuk mengefisienkan waktu. Salam penghormatan untuk seluruh Bapak Ibu yang hadir. Mohon izin tidak menyebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami sangat senang, KPU RI sangat tenang mengisi rangkaian kegiatan ini. Maknanya bagi kami ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas kami dan peningkatan kapasitas kelembagaan KPU. Saya meminta rekan-rekan jajaran Pusdatin untuk ikut sebagai bagian dari literasi digital kita maupun teman-teman KPU se-Indonesia. Halo, terdengar? Ya, oh, halo. Jelas Pak Firian. Oke, baik. Saya langsung masuk kepada beberapa slide. Ini singkat saja untuk pengantar. Poinnya adalah digitalisasi pemilu dan kedaulatan digital yang maknanya data bukan sekedar angka. Apa makna dari data bukan sekedar angka? Oke. Teman-teman mengangkat satu topik yang menurut saya ini strategis dan menjadi kata kunci untuk kelangsungan pemilu 2024 yang demokratis sejak dini. Saya senang ketika mempelajari tentang ekosistem civic tech, yang maknanya bagi kami, ekosistem civic tech ini menjadi kata kunci agar civil society di Indonesia bisa berdaya secara efektif di dunia digital dalam mengawal dan berkontribusi untuk demokrasi elektoral kita di 2024. Secara ringkas, ini gambaran dari katakanlah digigrafi Indonesia. Dari 274 juta penduduk Indonesia, pemilik akses mobile atau katakanlah kartu handphone ada 345 juta, 125%, yang kemudian kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, pertumbuhan pengguna internet sangat tinggi. Dari tahun ke tahun, kalau berdasarkan data We Are Social yang kita coba ikuti paling tidak dari 2018, itu di atas 10%. Jadi sepanjang tahun 2020 ke tahun 2021 ada kurang lebih 27 juta pengguna baru dan ini akan terus meningkat. Yang maknanya adalah dari gambaran secara umum ini menunjukkan digitalisasi pemilu menjadi sebuah keniscayaan bahkan menjadi sebuah kebutuhan. Kemudian kita lihat dari total pengakses internet tersebut 98,2% menggunakan smartphone. Kemudian populasi rata-rata yang mengakses internet di atas usia 13 tahun itu 77,5%. Maka kita coba hitung dari 2021, 2022, 2023, dan nanti 2024, sesungguhnya masyarakat kita sangat siap untuk dilayani atau katakanlah terlibat dalam pemilu secara digital. Ini kerangka hukum dan katakanlah prinsip-prinsip yang kami pegang dalam mengembangkan digitalisasi pemilu. Ada dasar hukum, ada dasar kerja, dua diantaranya yaitu mengenai prinsip dan standar pemilu demokratis, kemudian standarisasi dari digital, tata kelola digital yang baik. Secara sederhana, Mas Anto dan para narasumber, roadmap transparansi informasi KPU dilakukan dengan 3 tahapan. Kami selalu berpegang kepada kerangka hukum dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Kita lakukan upaya digitalisasi pemilu, dan salah satu kata kunci adalah implementasi data terbuka, data pemilu secara terbuka. Kata kunci yang menarik juga apa yang disampaikan oleh Cliff Hambe, data is the new oil, yang maknanya adalah data ini sangat berharga. Namun data yang berharga ini menjadi tidak bermakna apabila tidak dikelola dengan sangat baik. Minyak mentah kalau tidak dikelola dengan cara yang baik juga tidak memiliki nilai. Namun kalau minyak bisa dikelola dengan teknologi yang baik,
dia bisa memiliki kemanfaatan yang sangat besar, bisa memberikan dampak output dan outcome yang baik untuk tata kelola pemilu yang demokratis. Sehingga maknanya adalah data pemilu terbuka bagi KPU ini sebuah hal yang menjadi sifatnya prinsip. Di sisi lain, dalam konteks digitalisasi pemilu, kita juga perlu memperhatikan aspek kedaulatan digital. Jadi pengembangan digitalisasi pemilu paling tidak ada 5 area, aspek teknologi, manajemen, infrastruktur, keamanan, dan anggaran. Ini faktor kunci yang secara langsung menjadi domain kerja KPU. Kemudian ada sejumlah aspek lain yang ini besar, dan pada gilirannya kita harus memperhatikan kedaulatan digital kita. Bagaimana kemudian apapun yang kita kelola secara digital, ini bisa kita kontrol, ini bisa kita jaga, dan bisa tidak kemudian tersalahgunakan, atau justru yang terjadi adalah imperialisme data. Digitalisasi pemilu bagi KPU juga menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan derajat kepercayaan publik. Ada proses secara sederhana, data pemilu terbuka dengan hasil tersebut, paling tidak ada 7 hal. Ada 7 hal yang bisa kita ungkit, yaitu bisa meningkatkan akuntabilitas, aksesibilitas, kemudian transparansi dan partisipasi. Dengan pengelolaan data pemilu terbuka secara mudah dan cepat, diharapkan juga bisa menjaga kemurnian suara rakyat yang nantinya akan disampaikan pada hari pemungutan suara. Namun kita juga tidak boleh abai dengan satu akar masalah. Saya kerap menyampaikan ini pada berbagai kesempatan. Terdapat sejumlah persoalan dalam manajemen pemilu, namun mari kita coba lihat kepada akar masalahnya. Akar masalah yang saya maksud adalah tradisi bekerja, atau yang biasa kami sebut dengan planning by doing. Idealnya dalam tata kelola manajemen yang baik, satu kegiatan penyelenggaraan pemilu harus diiringi dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang hanya bisa dilakukan dan hanya boleh dilakukan berbasis kepada kerangka regulasi yang ada. Mari kita lihat kerangka regulasi 3 pemilu sebelumnya terkait dengan rentang waktu. Pemilu 2009 dengan Undang-Undang 10 tahun 2008 diundangkan tanggal 31 Maret. Tahapan pemilu pertama, hari pertama dimulai itu 5 April. Waktunya kurang lebih tidak sampai 1 minggu. Kemudian pemilu 2014, Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 diundangkan tanggal 11 Mei. Tahapan pemilu dilaksanakan pada tanggal 9 Juni. Kurang lebih 3 sampai 4 minggu saja jeda waktunya. Kemudian pemilu 2019, Undang-Undang 7 nomor 2017 diundangkan tanggal 16 Agustus, tahapan pemilunya dimulai 17 Agustus. Maka dalam 3 pemilu terakhir paling tidak kita bisa melihat ada satu persoalan krusial yang sifatnya fundamental, yang ini alhamdulillah pada saat sekarang, kemarin kami RDP dengan Komisi 2 mendapatkan ruang yang lebih. Kita perlu sebuah kesiapan yang memadai dari segi waktu, bukan untuk memperpanjang tahapan, bukan untuk misalnya apa-apa yang sudah di undang-undang sudah diatur waktunya, harinya, itu diperpanjang. Tidak. Namun ini semata-mata hanya untuk kesiapan agar manageable, agar dapat dikelola secara baik. Secara ringkas, data pemilu terbuka bisa digunakan oleh para pihak. Data pemilu terbuka menjadi kata kunci untuk meningkatkan partisipasi, untuk meningkatkan peran para pihak, baik organisasi masyarakat sipil, meningkatkan partisipasi pemilih, membuat kepercayaan publik, bisa digunakan oleh teman-teman media, peserta pemilu, pemerintah, dan tentunya kami pula. Ada 5 prinsip dalam pengembangan digitalisasi pemilu. Yang pertama, pengembangan digitalisasi pemilu, dia harus bisa menjamin meningkatkan derajat pemilu demokratis. Kemudian dalam perspektif Indonesia, sudah semacam konsensus para pegiat pemilu, semua tahapan pemilu boleh dilakukan digitalisasi kecuali tungsura, pemungutan dan penghitungan suara. Ini satu praktek pemilu demokratis yang dianggap sejumlah pihak paling baik di dunia yang dilaksanakan Indonesia. Paling tidak ini dikatakan oleh sejumlah lembaga internasional. Kemudian digitalisasi pemilu harus dapat menjamin kemudahan para pemilih, khususnya pemilih dan peserta, dalam mengekspresikan hak pilihnya, dalam mengekspresikan haknya untuk dipilih. Yang keempat, digitalisasi pemilu harus mendapat jaminan keamanan digital. Dan secara bersamaan, digitalisasi pemilu harus dapat menjamin adanya data pemilu secara terbuka.
Bila poin kelima tidak ada, digitalisasi pemilu berpeluang sangat besar untuk disalahgunakan, berpeluang sangat besar justru bisa menghasilkan dugaan, kecurigaan, dan sejenisnya yang bermakna kepada ruang manipulasi proses dan hasil pemilu yang bisa terjadi. Dengan data pemilu terbuka, ini menjadi sebuah keniscayaan mengungkit pemilu demokratis di negara kita. Lebih jauh lagi, data pemilu terbuka apabila dimungkinkan dari segi waktu disiapkan sejak dini, bukan hanya datanya yang terbuka, namun pada gilirannya dalam beberapa waktu ke depan, kita juga perlu memperhatikan aspek waktu. Misalnya pada hari ini, pada beberapa diskusi kita ya, Mas Anto, Mbak Andinda, kami memang belum dapat menghadirkan data yang diharapkan sejumlah pihak, karena faktor kesiapan waktu dan agenda kerja yang kami lakukan. Namun sekarang kami sudah merampungkan ini, dan mudah-mudahan untuk pemilu 2024 misalnya, tahapan verifikasi partai politik tidak perlu waktu yang terlalu lama idealnya. Civil society sudah bisa mengakses data pemilu terbuka tersebut untuk juga mendapat keyakinan apakah benar sebuah partai memenuhi persyaratan yang sudah ada. Dan ini penting menjadi tantangan kita ke depan. Berikutnya, namun kita juga perlu memperhatikan aspek mengelola atau menangani data. Ada data pribadi, ada data terbuka. Kemarin beberapa hari belakangan ini kita tersibukkan dengan persoalan NIK yang terbuka. Alhamdulillah KPU sejak 2018 menyadari ini, dan bagi KPU NIK menjadi salah satu elemen data pribadi yang harus dilindungi. Dan alhamdulillah sampai hari ini data tersebut terjaga. Menjadi penting kemudian keterbukaan yang dilakukan oleh kami memperhatikan aspek perlindungan data pribadi. Maka pengaturannya ada pada undang-undang dan prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi yang baik. Kita berharap tidak dalam waktu yang terlalu lama, undang-undang perlindungan data pribadi bisa ditetapkan dan include di dalamnya juga diperluas. Kami sudah mempelajari rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Mungkin ada 1-2 elemen data lain yang perlu ditimbang oleh pembentuk undang-undang untuk juga dimasukkan. Terkait dengan data pemilu terbuka yang dilakukan oleh KPU, kami sedang merampungkan, katakanlah ini versi ketiga, versi kedua yang kemarin sudah kami lakukan, namun terdapat beberapa hal yang masih belum memudahkan, yang belum memenuhi standar untuk sebuah kategori data pemilu terbuka. Secara ringkas, ini tampilan dari Open Data KPU yang nantinya akan kami sampaikan. Prinsipnya, seluruh data yang memungkinkan untuk dibuka akan kita buka, kecuali yang menyangkut data pribadi atau data-data lain yang dikecualikan. Mulai dari data pemilih, data perolehan suara, logistik, partai politik, dana kampanye, data wilayah, data badan ad hoc, evaluasi, dan pelaporan. Namun terkait dengan data pemilih, kami perlu menyampaikan sejak dini, tidak mungkin kami membuka NIK pemilih, salah satu elemen data yang kami lindungi. Berikutnya, ini sebagai ilustrasi atau gambaran data pemilu terbuka yang sedang dirampungkan. Insya Allah, Mas Anto, Mbak Andinda, dan para teman-teman yang berhadir pada kesempatan ini, bila tidak ada kendala, pada bulan ini sudah selesai. Data seluruh tahapan pemilu akan diupload berdasarkan topik yang ada dalam format CSV dan atau dalam format Excel. KPU akan memberikan akses API pada Open Data KPU sebagai salah satu keterbukaan data yang bisa langsung kemudian diolah oleh publik. Jadi masukan dari para pihak, dari teman-teman, sangat kami perhatikan dan mohon doa tidak dalam waktu yang terlalu lama, ini bisa kita rampungkan. Sedang diselesaikan oleh Pak Dono dan teman-teman. Ini gambaran terkait dengan sekilas integrasi data kepemiluan. Teman-teman sekalian, kebutuhan kita pada saat ini dalam digitalisasi pemilu, salah satu isu krusialnya adalah integrasi. Integrasi menjadi sulit dilakukan sejak pemilu 2019 kami menginginkan mengembangkan ini, namun karena kesiapan waktu yang sangat terbatas, di sisi lain tahapan sudah harus dilakukan, maka integrasi antara satu sistem informasi atau satu tahapan dengan tahapan lain secara digital belum dapat dilakukan pada pemilu 2019. Namun demikian, kami berikhtiar untuk pemilu 2024, kami masih punya cukup waktu, 2021 dan awal 2022,
untuk meletakkan fundamen atau dasar-dasar yang nanti bisa bermanfaat guna pengembangan integrasi data kepemiluan untuk pemilu 2024. Kira-kira gambarannya seperti ini, relasi antar sistem informasi yang nanti bertemu dengan sistem informasi rekapitulasi hasil pemilu. Demikian Mas Anto, Mbak Adinda, dan para narasumber, Pak Mardhani Alisera kalau sudah bergabung, dan teman-teman lain, transformasi manajemen menjadi kebutuhan untuk digitalisasi pemilu yang demokratis. Sudah menjadi kebutuhan dan penting dilakukan secara tertata. Yang maknanya tertata adalah tidak mungkin kalau tahapan pemilu dimulainya persis 20 bulan, karena dalam beberapa waktu kemudian sudah harus masuk kepada tahapan-tahapan seperti pendaftaran pemilu, peserta pemilu, kemudian penyerahan DP4, yang itu sudah saatnya kami sudah langsung bekerja, tidak bisa lagi untuk melakukan persiapan yang memadai dalam kerangka teknologi informasi, harus datatif dan terukur.